Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada minggu ketiga ini ya, sesuai dengan RPS ya, yang sudah di-share pada pertemuan pertama, bahwasanya pada pertemuan ketiga ini ya, akan membahas mengenai materi konsep dan perilaku biaya. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pekerjaan manajemen itu berfokus pada perencanaan ya, yaitu menetapkan tujuan organisasi dan merancang cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian pengendalian, yaitu mencakup langkah-langkah untuk menjamin bahwa tujuan tersebut dapat direalisasikan ya. Kemudian untuk melaksanakan kedua tugas pokok tersebut, manajemen biasanya memerlukan informasi tentang organisasi. Dari sisi pandang akuntansi, informasi yang dibutuhkan oleh manajemen ini biasanya berkaitan dengan biaya. Ya, cost atau biaya ini biasanya dapat didefinisikan ekuivalen kas atau setara kas yang dikorbankan untuk membeli barang atau jasa yang diharapkan akan memberikan manfaat bagi perusahaan saat sekarang atau untuk periode mendatang. Ya, dalam akuntansi manajemen biasanya istilah cost ini digunakan untuk berbagai kepentingan yang disebut dengan different cost for different purpose. Hal ini disebabkan adanya berbagai jenis cost ya, nanti akan dijelaskan, dan pengelompokannya bervariasi sesuai dengan kebutuhan dari manajemen. Sebagai contoh, manajemen mungkin memerlukan data cost atau data biaya untuk membuat setiap penggunaan data cost yang berbeda membutuhkan klasifikasi dan definisi dari cost yang berbeda pula. Misalnya, laporan kepada pihak eksternal memerlukan data biaya masa lalu atau biaya historis, sedangkan pembuatan keputusan memerlukan data biaya masa yang akan datang atau future cost. Nah, untuk lebih jelasnya memahami konsep dan perilaku biaya, kita langsung ke slide selanjutnya saja. Nah, di sini ada agenda pembahasan yang akan dibahas pada pertemuan hari ini, yaitu konsep biaya, klasifikasi biaya, perilaku biaya, dan metode pembebanan biaya. Ya, sebelum kita masuk ke materi lebih jauh, seperti tadi sudah dijelaskan ya, apa itu biaya? Ya, apa itu biaya atau cost? Bahwasanya tadi sudah dijelaskan bahwa biaya adalah kas atau setara kas yang dikorbankan untuk membeli barang atau jasa yang diharapkan akan memberikan manfaat bagi perusahaan saat sekarang atau untuk periode mendatang ya. Jadi setara atau kas atau setara kas yang mana dikorbankan untuk membeli suatu barang ya, barang ataupun jasa, di mana diharapkan atas pembelian barang atau jasa tersebut memberikan manfaat bagi perusahaan ya. Manfaatnya itu bukan sekarang saja, bisa sekarang dan bisa masa yang akan datang. Nah, contohnya apa biaya? Biaya ya contohnya misalkan kayak biaya bahan baku, ya, kemudian bisa biaya tenaga kerja, kemudian bisa biaya listrik, ya, kemudian bisa biaya untuk memperoleh mesin misalkan. Nah, itu contoh dari biaya. Ya, kemudian biasanya biaya itu dibandingkan dengan beban ya atau expense. Apa sih perbedaan biaya atau cost dengan beban atau expense? Ya, tadi biaya itu merupakan kas atau setara kas yang dikorbankan untuk membeli suatu barang atau jasa yang mana diharapkan di masa yang akan datang maupun di masa sekarang
itu akan memperoleh keuntungan, ya. Itu biaya. Sementara beban atau expense itu merupakan biaya yang kadar luarsa. Artinya apa kadar luarsa? Artinya biaya tersebut sudah digunakan oleh perusahaan untuk memperoleh pendapatan, ya, pendapatan atau keuntungan. Makanya biasanya kalau untuk beban itu masuknya nanti di laporan laba rugi, ya. Sementara untuk biaya itu nanti akan menambah persediaan. Contohnya misalkan perusahaan membeli mesin. Ya, perusahaan membeli mesin. Mesin tersebut dibeli dengan harga 5 juta dengan masa manfaat yaitu 5 tahun. Ya. Jadi mesin dibeli 5 juta, masa manfaatnya 5 tahun. Nah, ketika perusahaan memperoleh mesin tersebut, perusahaan mengeluarkan biaya, ya. Jadi perusahaan mengeluarkan biaya untuk membeli mesin tersebut. Nah, itu disebut dengan biaya, ya, biaya perolehan mesin. Dan mesin tersebut tentu belum bisa menghasilkan keuntungan, ya, karena belum digunakan, ya. Seperti namanya definisi dari biaya tadi yang sudah dijelaskan. Nah, kemudian ketika mesin tersebut misalkan sudah digunakan selama 1 tahun, ya, untuk memproduksi barang yang akan dijual oleh perusahaan. Nah, karena mesin tersebut sudah digunakan, ya, selama 1 tahun, sehingga mesin tersebut sudah digunakan untuk memperoleh pendapatan, ya. Makanya biaya yang dikeluarkan perusahaan selama 1 tahun itu karena mesinnya sudah digunakan itu nanti disebut dengan beban, yang mana sering disebut dengan beban penyusutan, ya. Jadi nanti selama 1 tahun tersebut dihitung, ya, karena tadi masa manfaatnya 5 tahun kemudian biaya perolehannya 5 juta, maka nanti karena sudah digunakan selama 1 tahun beban penyusutannya yaitu 1 juta. Dari mana? 5 juta dibagi 5 tahun, ya. Jadi per tahunnya itu apabila perusahaan menggunakan mesin tersebut mengeluarkan beban sebesar 1 juta yang disebut dengan beban penyusutan. Nah, beban penyusutan ini nanti masuknya ke laba rugi. Sementara tadi biaya perolehan mesin tersebut nanti masuknya ke laporan keuangan, ya, yaitu masuk di aset tidak lancar, yaitu mesin, ya, biasanya. Atau kalau pembeliannya peralatan, ya bisa peralatan dan lain sebagainya. Nah, itu perbedaan dari biaya dan beban, ya. Jadi biaya itu merupakan setara kas atau kas yang dikeluarkan, ya, untuk memperoleh barang ataupun jasa, di mana diharapkan pada sekarang maupun di masa yang akan datang memperoleh keuntungan dari pembelian tersebut. Sementara beban itu merupakan biaya yang kadaluarsa. Kadaluarsa ini artinya biaya tersebut sudah digunakan untuk memperoleh pendapatan, ya. Expense ini nanti masuknya ke laba rugi, sementara biaya ini nanti masuknya ke laporan keuangan, laporan ke posisi keuangan, ya, atau neraca. Ya, ini definisi dari biaya, ya, dan perbedaannya dengan beban. Nah, selanjutnya biaya ini diklasifikasikan menjadi beberapa, ya, ada fungsi perusahaan atau organisasi, elemen biaya produksi, objek biaya, perubahan volume kegiatan, jangka waktu manfaat, departemen, kemudian kemampuan manajer untuk mengendalikan dan bisa digunakan sebagai pengambilan keputusan. Langsung saja di sini untuk penggolongan biaya, ya, secara umum biasanya dibagi menjadi 2 secara umum, yaitu biaya
produksi dan biaya non produksi atau manufacturing cost dan non manufacturing cost. Nah, biaya produksi ini definisinya merupakan biaya yang berkaitan dengan produksi ya. Seperti contohnya biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, ya tenaga kerja untuk untuk memproduksi suatu produk. Kemudian yang ketiga, biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik ini contohnya ya seperti biaya listrik ya, di mana biaya listrik tersebut digunakan untuk produksi ya. Kemudian biaya penyusutan mesin ya, penyusutan mesin di mana mesin tersebut digunakan untuk proses produksi. Kemudian biaya asuransi gedung, di mana gedung tersebut digunakan untuk proses produksi. Sementara yang kedua yaitu biaya non produksi ya. Jelas ya namanya juga non produksi, jadi biaya tersebut tidak berkaitan dengan produksi. Contohnya apa? Contohnya biaya administrasi, kemudian biaya penjualan ya. Biaya administrasi itu seperti gaji manajer ya, gaji direktur misalkan ya, di mana direktur itu kan tidak berkaitan dengan produksi ya. Kemudian gaji satpam kantor ya, tapi bukan berkaitan dengan produksi tapi untuk menjaga keamanan seluruhan kantor. Nah, itu masuknya biaya non produksi karena tidak berkaitan dengan produksi. Kemudian biaya penyusutan gedung ya, tapi gedungnya tersebut tidak digunakan untuk produksi ya, jadi itu masuknya biaya non produksi. Atau biaya penjualan tadi seperti biaya promosi, biaya diskon misalkan, dan lain sebagainya, itu biaya non produksi ya. Jadi penggolongan biaya secara umum ada dua, biaya produksi dan biaya non produksi. Nah, selanjutnya biaya produksi ini tadi sudah dijelaskan bahwa ada tiga ya, berkaitan ada tiga. Yang pertama biaya bahan baku langsung, kemudian yang kedua biaya tenaga kerja langsung, kemudian yang ketiga biaya overhead pabrik atau manufacturing overhead. Langsung saja ke biaya bahan baku langsung. Apa itu biaya bahan baku langsung? Biaya bahan baku langsung itu merupakan bahan baku yang menjadi bagian integral dari produk ya, dan dapat dengan mudah dilacak langsung ke produknya ya. Jadi biaya bahan baku langsung ini biasanya bisa ditelusuri langsung di produknya ya, bisa dilihat langsung ke produknya. Dan dan biasanya biaya bahan baku langsung ini ketika tidak ada, maka produk tersebut tidak dapat dihasilkan. Sebagai contoh di sini ada produk mobil ya. Produk mobil di mana untuk biaya bahan baku langsungnya contohnya radio yang dipasang di mobil. Kemudian bisa di sini ban ya, ban yang dipasang di mobil dan lain sebagainya, yang mana bisa ditelusuri langsung ya ke produknya. Di sini kan ban bisa dilihat langsung kan, kemudian radio juga bisa dilihat langsung radionya ya di produknya. Nah, ini pengertian dan contoh dari biaya bahan baku langsung ya. Jadi biaya bahan baku langsung tadi biaya yang secara singkat, biaya yang bisa ditelusuri langsung ke produknya ya, dan apabila biaya tersebut tidak ada, maka produk tersebut tidak dapat dihasilkan. Ini biaya bahan baku langsung. Kemudian yang kedua, biaya tenaga kerja langsung. Apa itu biaya tenaga kerja langsung? Biaya tenaga kerja langsung ini berkaitan langsung ya dengan aktivitas produksi dan dapat dengan mudah dilacak ke unit produk ya secara individu ya. Jadi biaya tenaga kerja langsung ini
berkaitan ya, biaya tenaga kerja yang berkaitan langsung ya dengan aktivitas produksi. Dan di sini dapat dilacak langsung ya ke unit produknya ya secara individu. Contohnya apa? Contohnya ini ada produk mobil ya, sama, yaitu upah dibayar kepada pekerja perakit mobil ya. Ya, di sini berkaitan dengan produksi ya. Jadi upah yang dibayar kepada pekerja perakit mobil ini masuknya biaya tenaga kerja langsung. Atau misalkan produk apa? Produk makanan misalkan, mie instan misalkan. Ya, biaya tenaga kerja langsung ini ya ya upah yang dibayarkan kepada pekerja yang membuat mie instan tersebut ya, yang langsung berkaitan dengan produk, yaitu disebut dengan biaya tenaga kerja langsung. Dan selanjutnya yang terakhir, ini biaya overhead pabrik ya. Biaya overhead pabrik ini biaya produksi yang tidak dapat dilacak langsung ya ke unit-unit tertentu yang diproduksi ya. Tadi biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung ini dapat ditelusuri langsung ya, dapat dilacak langsung ke unit-unit tertentu yang diproduksi. Sementara untuk biaya overhead pabrik ini tidak dapat ditelusuri langsung ke produknya. Contohnya apa? Contohnya ada direct labor ya, atau tenaga kerja tidak langsung, dan biaya bahan baku tidak langsung ya, atau bahan baku pembantu. Untuk direct labor atau tenaga kerja tidak langsung, yaitu upah yang dibayarkan kepada karyawan yang tidak terlibat langsung ya, jadi tidak terlibat langsung dalam pekerjaan produksi, sehingga tidak bisa dilacak langsung ke produknya. Contohnya apa? Contohnya pekerja pemeliharaan gedung misalkan, gedung yang digunakan untuk produksi, kemudian petugas kebersihan membersihkan gedung untuk produksi misalkan, kemudian penjaga keamanan ini satpam yang menjaga gedung yang untuk memproduksi produk misalkan ya. Jadi itu kan tidak bisa ditelusuri langsung ke produknya ya. Nah, itu contoh dari biaya overhead pabrik, yaitu berkaitan dengan biaya tenaga kerja tidak langsung ya, atau indirect labor. Kemudian yang kedua, indirect material. Ini bahan yang digunakan untuk mendukung proses produksi. Ya, jadi contohnya itu apa? Contohnya ya bahan baku penolong ya, bahan baku penolong seperti pelumas dan bahan pembersih yang digunakan pabrik perakit mobil ya. Jadi pelumas dan bahan pembersih ini kan merupakan bahan pembantu ya. Artinya bahan pembantu ini apa? Di sini juga ketika tidak ada pelumas maupun bahan pembersih, produk tetap masih bisa dihasilkan ya, karena ini merupakan bahan pembantu. Contoh lainnya bisa biaya penyusutan mesin ya. Biaya penyusutan mesin itu kan tidak berkaitan langsung dengan proses produksi ya. Kemudian biaya listrik ya, biaya listrik juga kan tidak bisa langsung dilacak ya ke produknya. Nah, itu contoh dari biaya overhead pabrik. Kemudian biaya non produksi. Tadi sudah dijelaskan biaya produksi, kemudian yang kedua ada biaya non produksi. Biaya produksi dan biaya non produksi ini biaya non produksi ini dibagi menjadi dua ya, yaitu biaya pemasaran, kemudian atau biaya penjualan ya, kemudian biaya administrasi. Biaya penjualan atau biaya pemasaran ini biaya yang diperlukan untuk mendapatkan order ya, dan deliver produk ya, atau pengantaran produk. Nah, ini biasanya biaya promosi ya, kemudian biaya berkaitan dengan penjualan lah, agar produk dapat dijual. Kemudian di sini juga ada biaya pengiriman produk. Ini merupakan biaya penjualan.
Ya, ini biaya non produksi ya. Jadi biaya penjualan ini biaya non produksi, tidak berkaitan langsung dengan produksi. Kemudian yang kedua, biaya non produksi ini ada biaya administrasi. Biaya administrasi ini contohnya biaya keseluruhan eksekutif dan organisasi ya. Jadi tidak berkaitan dengan produksi. Tapi biaya secara keseluruhan. Contohnya tadi biaya gaji direktur, kemudian biaya penyusutan untuk gedung kantor, bukan gedung untuk ini ya produksi, tapi gedung untuk kantornya dan lain sebagainya. Nah, ini biaya non produksi ya, ada dua, biaya penjualan dan biaya administrasi. Selanjutnya, biaya produk versus biaya periode. Ya, biaya produk ini tadi jelas sama ya dengan biaya produksi. Biaya produk ini biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Jadi biaya yang berkaitan dengan produksi. Kemudian biaya periode. Biaya periode ini juga sama ya dengan biaya non produksi ya. Biaya non produksi itu merupakan biaya periode sebenarnya. Biaya yang dikeluarkan dalam satu periode. Contohnya ini periode cost atau biaya periode ini tidak termasuk biaya produk ya. Tadi sudah dijelaskan, tidak termasuk biaya produk ya, contohnya biaya penjualan dan biaya administrasi. Yang mana biaya penjualan dan biaya administrasi ini dikeluarkan setiap tahunnya ya. Di laporan laba rugi biasanya ada biaya penjualan dan biaya administrasi ya selama satu periode. Nah, kemudian di sini untuk product cost ya. Di dalam perusahaan manufaktur ya atau industri, artinya perusahaan tersebut memproduksi suatu barang. Di sini bisa dilihat ya untuk alur sampai dengan barang tersebut menjadi barang jadi ya yang siap dijual. Ya, di sini untuk pertama raw material ya, biaya ini bahan baku. Ini biaya bahan baku. Nah, untuk menghitungnya di sini untuk menghitung biaya bahan baku yang digunakan untuk produksi pada periode sekarang itu didapat dari beginning raw material inventory ya, atau persediaan awal bahan baku ditambah dengan pembelian bahan baku, nanti didapatkan bahan baku tersedia untuk diproduksi ya. Jadi bahan baku yang siap untuk diproduksi, kemudian dikurangi dengan persediaan akhir, maka bahan baku yang digunakan pada periode tersebut dapat dihitung. Nah, bahan baku yang digunakan pada periode tersebut disebut dengan direct material ya. Direct material itu bahan baku langsung ya yang digunakan pada periode tersebut. Nah, ini masuk di manufacturing cost ya, atau biaya produksi. Ya, jadi tadi biaya produksi memang ada 3 ya. Direct material atau biaya tenaga kerja langsung. Kemudian yang kedua ada biaya tenaga kerja langsung. Kemudian yang ketiga ada biaya overhead pabrik. Ya, setelah ditotal ya nanti dihasilkan biaya total manufacturing cost ya, atau total biaya produksi pada periode tersebut. Nah, untuk menghitung harga pokok produksi ya, harga pokok produksi pada periode tersebut, di sini selanjutnya masuk ke work in process ya. Barang yang masih
dalam proses. Jadi perusahaan manufacturing itu atau perusahaan yang memproduksi suatu barang biasanya ada barang yang masih dalam proses ya. Di sini beginning work in process inventory ya, atau persediaan awal barang dalam prosesnya berapa, kemudian ditambah total biaya produksi yang dikeluarkan pada periode sekarang ya, pada periode sekarang yang tadi sudah dihitung di sini ya, menambah, kemudian didapatkan total barang dalam proses ya pada periode tersebut. Kemudian dikurangi dengan persediaan akhir barang dalam proses, maka didapatkan cost of goods manufacture. Cost of goods manufacture ini merupakan harga pokok produksi ya. Jadi barang yang dihasilkan pada periode tersebut disebut dengan harga pokok produksi ya, atau cost of goods manufacture. Nah, selanjutnya klasifikasi biaya menurut perubahan volume kegiatan. Nah, klasifikasi biaya menurut perubahan volume kegiatan ini bisa dilihat di sini ada 3 ya. Ini sering juga disebut dengan perilaku biaya ya, yaitu ada total biaya variabel, di mana total biaya variabel ini didapat dari definisinya yaitu berubah ketika volume kegiatan atau aktivitas berubah. Contohnya apa? Contohnya biaya bahan baku. Misalkan perusahaan ketika memproduksi kue 1 loyang dibutuhkan 1 kilo tepung misalkan. Nah, ketika perusahaan memproduksi 2 loyang kue, maka bahan baku tepung tersebut juga bertambah ya, sebesar menjadi dari 1 kilo menjadi 2 kilo. Artinya di situ biaya bahan baku itu mengikuti volume kegiatan ya, atau aktivitas dari perusahaan ya, terutama aktivitas produksi. Ketika produksinya bertambah, biaya bahan baku tersebut bertambah. Nah, itu biaya variabel. Sementara untuk biaya tetap ini tetap tidak berubah ya ketika volume kegiatan atau aktivitasnya berubah. Contohnya apa? Contohnya biaya apa? Sewa, bukan sewa, biaya penyusutan gedung ya. Biaya penyusutan gedung. Di mana misalkan gedung tersebut selama 1 tahun ya itu menyusut sebesar 1 juta ya. Ya selama 1 tahun itu ya penyusutannya tetap 1 juta, tidak dipengaruhi volume produksi. Meskipun produksinya atau aktivitas dari produksinya berubah, tetapi biaya tersebut tidak berubah, biaya tetap tersebut tidak berubah. Meskipun tadi misalkan dari dari 1 loyang kue yang dihasilkan oleh perusahaan kemudian menjadi 2 loyang kue yang dihasilkan oleh perusahaan, artinya di sini ada peningkatan ya volume kegiatan perusahaan, tetapi di sini biaya tetap itu tidak berubah. Contohnya tadi biaya penyusutan, kemudian biaya sewa itu kan tidak berubah meskipun aktivitas dari perusahaan itu ada perubahan. Kemudian yang ketiga yaitu total biaya semi variabel. Biaya semi variabel ini biaya yang di dalamnya mengandung unsur biaya tetap maupun biaya variabel ya. Jadi ada 2 unsur, biaya tetap dan biaya variabel. Contohnya apa? Contohnya misalkan seperti biaya listrik ya. Biaya listrik itu ada biaya tetapnya. Ketika perusahaan itu atau ketika kita lihat aja, misalkan di stroke
pembayaran ya. Kita coba saja selama 1 bulan itu tidak menggunakan listrik tersebut. Ya, meskipun kita tidak menggunakan listrik tersebut, ada biaya tetap yang harus dibayar oleh kita kan. Tetapi di situ ada juga biaya variabelnya ya, tergantung pada penggunaan kita. Ya, jadi biaya listrik itu ada 2 ya, biaya tetap maupun biaya variabelnya. Nah, nanti ketika ada biaya semi variabel ini, nanti bisa apa namanya, bisa dibagi ya, mana sih biaya tetapnya, mana sih biaya variabelnya. Nanti ada perhitungannya sendiri ya untuk biaya metode menghitung biaya tetap dan biaya variabel ya pada biaya semi variabel, yang nanti akan dijelaskan pada pertemuan selanjutnya. Nah, ini contohnya untuk total variable cost ya. Total tagihan telepon Anda didasarkan pada berapa menit Anda berbicara. Ya, banyak semakin lama waktu kita telepon ya, maka semakin besar biaya yang dikeluarkan, yaitu biaya variabel ya. Jadi tergantung aktivitasnya, semakin lama teleponnya, maka semakin besar biaya teleponnya. Nah, itu merupakan total biaya variabel. Selanjutnya, total fixed cost ini tagihan bulanan Anda tetap ya meskipun jumlah menit telepon naik atau turun. Ya, ini biasanya kalau paketan bulanan misalkan unlimited ya. Paketannya 50 unlimited 50.000 misalkan. Nah, biayanya ya selama 1 bulan itu 50.000 saja. Meskipun teleponnya lama atau tidak, ya tidak mempengaruhi biaya tersebut ya. Itu disebut dengan total fixed cost ya. Jadi tidak dipengaruhi oleh aktivitas. Selanjutnya ada direct cost dan indirect cost. Direct cost dan indirect cost. Apa itu direct cost? Biaya biaya langsung ya. Kemudian indirect cost biaya tidak langsung. Biaya langsung itu ya biaya yang dapat dengan mudah dan ditelusuri ke unit produknya ya, atau objek biaya lainnya. Contohnya tadi biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung. Biaya bahan baku langsung ini tadi sudah dijelaskan ya bahwa bahan baku langsung ini bisa ditelusuri langsung ke unit produknya. Tenaga kerja langsung juga dapat ditelusuri langsung ke unit produknya. Sementara biaya tidak langsung ini biaya tidak dapat dengan mudah ditelusuri langsung ke produknya atau objek biaya lainnya. Contohnya biaya overhead pabrik ya. Biaya overhead pabrik itu tadi seperti biaya listrik, itu kan tidak dapat ditelusuri langsung ke produknya ya. Biaya penyusutan itu juga tidak bisa langsung ditelusuri langsung ke produknya. Ya, ini direct cost dan indirect cost. Selanjutnya, biaya menurut jangka waktu manfaat. Ada 2 ya, pengeluaran modal ya, di mana pengeluaran modal ini merupakan biaya yang jarang terjadi. Biasanya sekali terjadi itu berjumlah besar ya dan mempunyai manfaat lebih dari 1 periode. Contohnya apa? Contohnya ya seperti pembelian mesin ya, mesin untuk produksi, itu kan mesin bisa digunakan tidak hanya 1 tahun ya, bisa lima tahun. Nah, ini merupakan pengeluaran modal. Kemudian yang kedua, pengeluaran penghasilan. Ya, pengeluaran penghasilan ini biaya yang mempunyai manfaat dalam periode akuntansi di mana biaya tersebut. Ya, jadi biasanya dalam 1 periode ya pengeluaran penghasilan ini. Di mana kalau sering kita lihat yaitu di laporan laba rugi ya. Ada apa namanya? Penghasilan atau pendapatan dikurangi dengan beban. Nah, beban tersebut kan merupakan pengeluaran penghasilan ya, yang mana dikeluarkan dalam jangka waktu 1 periode.
Kemudian yang selanjutnya, biaya berdasarkan kemampuan manajer untuk mengendalikan. Yang pertama ada biaya terkendali. Biaya yang terkendali ini merupakan biaya yang secara langsung dapat dipengaruhi oleh pimpinan ya. Jadi biaya tersebut dapat dikendalikan ya oleh pimpinan ya. Bisa. Kemudian biaya tak terkendali ini biaya yang secara tidak langsung tidak dapat dipengaruhi oleh pimpinan ya. Ini nanti biaya terkendali atau biaya tak terkendali ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut pada materi biaya relevan. Kemudian, nah ini biaya relevan merupakan biaya yang relevan ya dalam pengambilan keputusan. Artinya biaya relevan ini yaitu biaya biaya yang dapat ya digunakan oleh manajemen ya, digunakan oleh manajemen untuk pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua, biaya tidak relevan. Ini biaya yang tidak perlu dipertimbangkan ya di dalam pengambilan keputusan ya. Untuk contoh lebih lanjutnya, biaya relevan ini nanti dan biaya terkendali yang tadi sudah dijelaskan akan dibahas dalam satu materi ya di pertemuan setelah UTS ya. Biaya relevan ini nanti akan dibahas secara mendetail pada pertemuan selanjutnya. Ya, untuk pertemuan hari ini materinya cukup sekian terkait dengan konsep dan perilaku biaya ya. Konsep dan perilaku biaya. Nah, nanti teman-teman bisa berdiskusi ya di forum diskusi yang sudah disediakan. Kemudian teman-teman bisa mengerjakan tugas ya, tugas kedua ya yang sudah saya share. Nanti bisa dikerjakan sesuai dengan batas waktunya. Kemudian tadi forum diskusi juga jangan lupa ya, teman-teman menanggapi menanggapi yang materi yang didiskusikan karena itu nanti akan menambah poin ya atau menambah nilai teman-teman berkaitan dengan nilai keaktifan atau partisipasi teman-teman. Ya, mungkin itu saja dari saya. Saya cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.